Halo, para pejuang disabilitas. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Immanuel Teguh Hari Santoso. Beberapa waktu yang lalu, saya diminta oleh salah satu gereja di Salatiga untuk menyampaikan satu pelayanan, dan beliau menyampaikan kepada saya, mengingatkan bahwa Pak, pelayanan ini adalah pelayanan intergenerasi. Mendengar kata ini pelayanan intergenerasi, asik juga ya, menarik begitu. Nah, ini mengingatkan kepada kita sekalian ya, bahwa ada sesuatu yang baru yang mau disampaikan. Persoalannya adalah mengapa intergenerasi. Coba kita tengok sebentar ke belakang gitu ya. Selama ini apa yang kita lakukan terkait dengan pelayanan itu ada kecenderungan gereja atau mungkin lembaga-lembaga di luar gereja membuat segmentasi, kategorisasi. Apa itu? Sederhananya gini ya. Jadi ada kategori bapak, itu berarti khusus kaum bapak, layanannya hanya untuk kaum bapak. Ada kategorisasi ibu ya, katakanlah komisi wanita. Siapa pesertanya? Ya, yang dilayani audiensnya adalah para ibu atau para wanita. Ada kategori lagi di bawahnya atau selanjutnya, katakan kategori pemuda, kategori mahasiswa, kategori remaja, kategori anak-anak, kategori usia lanjut. Ada lagi ketika kita bicara tentang disabilitas dan non-disabilitas, maka ada kategori layanan khusus disabilitas dan layanan khusus bagi orang-orang non-disabilitas. Ya. Apa yang salah dengan kategorisasi ini? Ya. Saya tidak mengatakan apa yang salah atau ada yang salah. Tapi kemudian patut untuk dipertimbangkan apakah model kategorisasi ini sudah tepat pada era sekarang ini. Ya. Mengapa saya mengatakan begitu? Ketika kita menyampaikan layanan dengan kategori-kategori tertentu, itu berarti bahwa kita menganggap bahwa kategori-kategori itu punya kekuatan masing-masing. Atau bahkan pasti juga ada sisi di balik kekuatan, sisi lemahnya misalnya. Nah, dalam pendekatan disabilitas, ya, ada satu perjuangan yang patut untuk diperhatikan. Ya. Apakah kemudian kategorisasi layanan khusus disabilitas dan layanan non-disabilitas ini
sebetulnya ia sedang mengkarakteristik ini adalah orang-orang disabel, dan sebaliknya ini adalah orang-orang yang able. Ya. Atau apa maksudnya? Ya. Dengan kata lain, kita perlu untuk mengkritisi bahwa layanan model kategorisasi, akankah ini cenderung kemudian untuk memposisikan ya kelompok-kelompok penyandang disabilitas, menghadirkan keberadaannya sebagai orang-orang yang harus dilindungi hak-haknya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang rentan, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang layak untuk diisolasi dalam kategori-kategori tertentu. Kategori disable dan kategori non-disable. Ya. Nah, ini patut untuk kemudian kita perhatikan. Ya. Nah, kembali ke layanan intergenerasi tadi, bagi saya kemudian betapa baiknya ya, di era seperti sekarang ini gereja mulai memikirkan, ya, gereja mulai mengembangkan model-model layanan yang tidak lagi tersegmentasi. Segmennya bapak, ibu, atau wanita, orang tua, anak, pemuda, remaja, usia lanjut, disabilitas, non-disabilitas, tidak lagi mengkarakteristikkan pelayanan model seperti itu. Tetapi membuka peluang layanan dalam satu tempat yang kemudian membuka kategori-kategori tadi itu untuk hadir dalam satu wilayah yang sama. Tidak ada beda bapak, ibu, pemuda, anak, usia, disabilitas, non-disabilitas, tidak. Orang tua ada dalam satu wilayah layanan yang sama dengan anak-anak. Bapak ada juga dalam satu tempat layanan dengan ibu. Demikian juga orang-orang dengan disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang-orang yang non-disabilitas. Nah, itu mengapa ketika saya diminta untuk menyampaikan layanan intergenerasi, saya merasa senang dan justru disitulah kesempatan untuk kita terus mengedukasi. Ada kalanya model segmentasi, kategorisasi, karakterisasi itu perlu kita tinjau ulang untuk menghadirkan sebuah layanan yang mampu merengkuh semua orang. Tidak ada karakteristik yang istimewa, tidak ada karakterisasi yang rendah, tetapi semua ada dalam satu wilayah. Sebagaimana ini adalah sebuah persekutuan satu sama lain, saling menghormati, saling menopang, saling belajar, dan saling membangun. Saya rasa disitulah inti
dari layanan intergenerasi. Bapak bisa belajar pada ibu bisa belajar pada bapak dan anak-anak. Anak-anak meneladani apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang-orang non-disable dapat belajar dari orang-orang yang disable. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang disable tidak merasa dikarakterisasi sebagai yang tidak mampu, yang lemah, dan yang cacat. Dan kini mereka ada dalam kesetaraan. Selamat untuk terus mengembangkan layanan intergenerasi. Karena disitulah kita sedang bertumbuh bersama. Baik yang disebut orang tua, anak-anak, ataupun mereka yang disable dan mereka yang non-disable. Terima kasih telah nonton video saya. Ikuti terus channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang baru menemukan channel ini, ikuti informasi-informasi yang akan terus saya sampaikan kepada Anda sekalian. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan berkati.